Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Hadratul muhtaramin, segenap jamaah kaum muslimin, jamaah Masjid Al-Hidayah yang insya Allah kita semua senantiasa dirahmati dan diampuni segala dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada, yang insya Allah senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus guru kita bersama Kiai Haji Abdul Syukur, mata'anallah bituli hayatih wa nafa'ana bi ulumih, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi sama-sama kita pahami bahwasanya berbuka puasa dan makan sahur kedua-duanya merupakan ibadah yang memiliki pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam satu hadis baginda Nabi SAW beliau bersabda, "Mazala ummati bi khairin ma'ajalur futur wa akharus sahur." Kata Nabi SAW, umatku senantiasa mereka akan selalu berada di dalam kebaikan apabila mereka menyegerakan untuk berbuka puasa ketika azan berkumandang dan mengakhirkan makan sahur. Tadi sama-sama kita dengarkan dari guru kita bahwa di saat berbuka puasa jangan kita makan berlebihan. Begitu pula saat kita makan sahur, maka makan sahur juga jangan berlebihan. Dan kita mesti paham bahwa makan sahur itu yang dianjurkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW adalah ketika kita makan sahur, kita akhirkan waktunya, bukan makan sahurnya pulang terawih. Karena biasanya ada di antara kita yang habis buka puasa udah nyendok nasi 2 piring, dia berangkat terawih, pulang terawih makan lagi dengan alasan sahur, biar nanti waktunya sahur kagak bangun makan sahur. Maka di dalam mazhab Syafi'i itu dijelaskan bahwa masuknya waktu sahur min ba'di muntasifil lail, dari mulai pertengahan malam atau setelah jam 12 malam. Maka dijelaskan oleh ulama, kalau makan sahurnya sebelum jam 12 malam, maka tidak dikategorikan makan sahur dan tidak mendapatkan pahala sunnah makan sahur dan tidak mendapatkan keberkahan orang yang sahur. Kalau sahurnya pulang terawih jam 9:30, itu namanya mindo. Ya Bu ya, nambah yang tadi kurang, balas dendam. Makanya di saat kita berbuka puasa makan secukupnya, begitu juga ketika sahur makan secukupnya, jangan berlebihan. Dan ketahuilah bahwasanya makan sahur itu perkara yang di dalamnya ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ajang bermegah-megahan di dalam makanan. Makanya di dalam hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, tasaharu fa inna fi suhuri barokah. Makan sahurlah kalian, di dalam makan sahur itu terdapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala beliau menjelaskan keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di makan sahur meliputi apa saja. Yang pertama adalah keberkahan fisik. Keberkahan fisik. Karena dengan kita makan sahur akan menguatkan badan kita untuk esok hari ketika berpuasa. Yang kedua, keberkahan secara ruhani. Karena kita menjalankan amalan sunnah baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah keberkahan waktu. Karena saat kita makan sahur merupakan waktu mustajab, waktu yang doa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang hamba memohon kepada Allah di waktu sahur, maka doanya pasti dikabulkan, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para ulama, guru-guru kita mengajarkan saat kita makan sahur, usahakan sambil makan hatinya terus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyak doa memohon kepada Allah. Karena saat itu waktu mustajab. Maka jangan tinggalkan makan sahur.
Dan makan sahur itu secukupnya, jangan berlebihan. Karena ada orang yang makan sahurnya berlebihan, akhirnya ketika mau masuk sholat subuh, dia ketiduran. Ya apa iya? Banyak di antara kita kadang-kadang yang mohon maaf makan sahurnya berlebihan. Tapi biasanya kalau warga 62, ya orang Indonesia, biasanya makan sahur itu rajinnya seminggu pertama. Kesononya mie rebus. Iya apa iya? Iya, apalagi orang perempuan udah nyetok dah tuh. 2 dos, 3 dos, kadang-kadang sebelum masuk bulan Ramadan. Ya emang kan orang kita kalau giliran sahur ada males ya. Sampai-sampai ada orang yang bilang, belum lama media sosial digegerkan dengan sebagian orang yang mengatakan sahur itu mengganggu waktu tidur. Kalau kita makan sahur, kita kurang tidur. Kalau kita kurang tidur, besok capek kerja dan gak kuat puasa. Sekilas memang masuk akal. Tetapi mari kita pahami bersama bahwasanya di dalam makan sahur ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu dahsyat keberkahannya. Bahkan baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, beliau juga tidur, tetapi beliau mengatur pola tidurnya dan beliau tetap bangun makan sahur. Coba kalau kita lihat lebih sibuk mana kita dengan baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Lebih sibuk baginda Rasul Nabi Muhammad. Beliau seorang kepala rumah tangga, beliau seorang muallim, seorang guru. Beliau juga sibuk mengurusi umat. Beliau juga sibuk dengan mengatur strategi peperangan. Beliau itu banyak sekali kesibukannya, tetapi beliau tetap tidur dan mengatur pola tidurnya. Beliau tidur lebih awal, beliau bangun untuk sholat tahajud, lalu kemudian makan sahur. Dan Nabi mengakhirkan sahurnya. Berarti yang salah bukannya sahur, tetapi cara kita mengolah waktu ataupun tidur kita. Maka berusahalah kita untuk mengatur waktu tidur kita sebaik-baiknya, sehingga kita tetap bangun makan sahur dan jangan makan sahur berlebihan. Makan secukupnya, insya Allah kita makan secukupnya, itu menguatkan kita dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, terima kasih Ustadz Ahmad yang melengkapi tausiah di segmen kedua ini. Ini menjadi caption atau pencatatan yang menarik bagi kita semuanya, yaitu keberkahanlah yang kita cari, bukan bermegah-megahan atau berkesal-kesalan saat sahur, apalagi yang viral yang saat ini kita lihat justru malah menjadikan ini hal yang mengesalkan. Masya Allah, nauzubillah. Malahan tadi guru kita menjelaskan bahwa dengan sahur itulah ada keberkahan di sana. Nah pemirsa, nanti kami akan buka segmentasi tanya jawab kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Namun sebelumnya di segmen berikutnya, segmen 3 nanti kita akan hadirkan dai-dai kita, dai-dai cilik kita untuk juga tampil bertausiah kepada kita semuanya dalam segmentasi Dai Cilik Damai Indonesia.